Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, untuk mendukung channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dalam kehitungan ke 10 harus sudah subscribe semua ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan di subscribe dulu bagi yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Dan juga kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like ya. Selanjutnya kita tadi akan membahas tentang sebuah kedudukan kementerian kan. Nah, pasti kita sudah tahu nih bahwa kementerian itu banyak. Ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kementerian yang lainnya. Itu apa sih kementerian, tugasnya seperti apa sih, dan juga mungkin apa sih bedanya kementerian yang satu dengan yang satunya. Jadi sebetulnya setiap kementerian itu memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, dan ini sudah dibagi-bagi per bidangnya. Nah, silahkan disimak video ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua mengetahui dan juga menambah wawasan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Di sini kita akan membahas tentang 4 poin. 1. Jenis kekuasaan. 2. Tugas kementerian. 3. Klasifikasi kementerian. 4. Non-kementerian. Silakan menyimak video selanjutnya. Kita akan bahas tentang jenis kekuasaan. Jadi, dalam suatu jenis kekuasaan, sistem pembagian kekuasaannya ini memiliki 3 komponen atau 3 ranah. 1. Eksekutif, menjalankan tugas di sebuah negara. Contohnya, presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Legislatif, tugasnya membuat dan merumuskan undang-undang dasar di sebuah negara. Contohnya, MPR, DPR, dan juga DPD. Yang ketiga, yudikatif, pengawal, pengawas, pemantau proses berjalannya UUD dan pengawasan hukum di Indonesia. Contohnya MK, MA, KY. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang sebuah tugas kementerian. Jadi, tugas kementerian ini ada beberapa. Kita akan jelaskan dulu Kementerian Negara. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden ini merangkap 2 jabatan sekaligus. 1. Presiden sebagai kepala negara. 2. Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya ada tugas kementerian. Tugas kementerian 1. Melakukan suatu penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan bidangnya, melaksanakan kegiatan teknis dari pusat ke daerah. 2. Melakukan suatu penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan juga pelaksanaan di bidang dengan cara pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab sebagai materi. Jadi sebetulnya untuk tugas kementerian ini dia mempunyai poin-poinnya tersendiri, atau pasti memiliki suatu perbedaan-perbedaan antara kementerian yang satu dengan kementerian yang satunya lagi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah mengetahui, pasti kita akan bisa membedakan setiap kementerian itu. Contohnya kan banyak banget tuh kementerian. Ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita di sini akan coba melihat logo-logo kementerian. Nah, logo-logo kementerian ini kan ada yang paling pojok itu logo Perhubungan, habis itu logo Kementerian Kesehatan, habis itu ada logo macam-macam banyak. Nanti kalian bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sebuah klasifikasi kementerian. Di klasifikasi kementerian ini terbagi menjadi beberapa. Kita akan bahas terlebih dahulu bahwasannya Kementerian Negara Republik Indonesia ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Republik Indonesia, dan saat ini kementerian di Indonesia ini berjumlah 34.
Nah, jadi kita mesti tahu nih kementerian apa aja sih yang mencakup di Indonesia ini. Yuk kita sama-sama memahaminya dalam video-video selanjutnya. Yang ke-1 adalah Kementerian Nomenklatur atau kelompok 1. Contohnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga yang ketiga Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada Kementerian Kelompok 2. Di sini ada 19 kementerian. Kita akan sebutkan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang sebuah kementerian kelompok 3. Di sini ada 8, ada Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Kementerian Koperasi dan Usaha dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya ada Kementerian Koordinator, bertugas untuk sinkronisasi dan koordinasi dalam berbagai urusan kementerian yang berada di lingkungan atau lingkup tugasnya. 1. Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan juga di bidang kementerian. Nah, jadi sudah jelas bahwa di koordinator ini sudah tercakup dalam masing-masing. Nah, di sini dalam Kementerian Negara Republik Indonesia tadi kan sudah banyak banget tuh disebutkan. Jadi semuanya itu terpisah sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang sebuah non-kementerian. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian ini adalah lembaga non-kementerian dibentuk guna membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Diatur dalam Kepres nomor 103 tahun 2001 yang isinya kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa non-kementerian sudah ada peraturannya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, diharapkan kalian yang melihat video ini dapat memahaminya dan juga dapat membedakan antara kementerian yang satu dan kementerian yang satunya lagi. Terima kasih. Halo, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.